Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Yang mana video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu dan juga notasi dan rumus fungsi. Oke, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan, silakan anak-anak siapkan alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang notasi fungsi. Nah, kalau kita mendengar kata notasi nih, berarti kan kita akan belajar tentang simbol atau lambang. Notasi kan simbol atau lambang ya. Jadi, kita akan belajar notasi fungsi atau bagaimana fungsi itu dinotasikan. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, misalkan fungsi F, G, H dan lain-lain. Nah, tapi umumnya yang dipakai biasanya fungsi F, G atau H itu yang biasa dipakai. Nah, ingat ya, huruf kecil. Kemudian yang kedua, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan F titik 2 A panah B. Nah, itu ya, F titik 2 A panah B. Nah, itu biasanya fungsi dinotasikan. Kemudian kalau kita gambarkan ke diagram panah, nah, seperti ini. Ada dua himpunan A dan himpunan B. Kemudian dipetakan oleh fungsi F. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi F biasanya juga ditulis dengan notasi F titik 2 X panah AX plus B. Nah, ini apa maksudnya? Nah, X di sini merupakan anggota himpunan yang dipetakan. Kemudian AX plus B ini merupakan cara memetakannya. Nah, seperti itu. Kemudian poin keempat, Y merupakan bayangan dari X, bisa ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, coba kita lihat pada dua himpunan AB di atas ya. Y kan berasal dari X yang dihubungkan oleh fungsi F sehingga menghasilkan Y. Nah, sini Y ini kan bisa kita sebut atau kita bisa tuliskan nilai dari F dari X, ya kan? Oleh karena itu, kalau kita menemukan Fx, ya kita sama aja nyari nilai Y. Nah, seperti itu ya, perlu diingat. Itu merupakan notasi fungsi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, sebenarnya untuk menentukan rumus fungsi ini sangat mudah ya, asalkan kita tahu bentuk notasi fungsinya. Nah, sebagai contoh nih, misal fungsi F dinotasikan F titik 2 X panah AX plus B. Nah, untuk menentukan rumusnya ini sangat mudah. Kita hanya mengubah Fx-nya saja. Jadi, rumusnya menjadi Fx sama dengan AX plus B. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, bagaimana cara menentukan nilai fungsinya? Nah, kita tulis dulu Fx sama dengan AX plus B. Nah, bagaimana kita menentukan jika nilai X sama dengan 1? Nah, hal ini bisa ditulis F1. Maksudnya gimana nih? F1. Nah, maksudnya adalah tiap kita melihat X, kita ubah dengan 1. Nah, kalau F1 kita ubah dengan 1 tiap kita melihat X. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya tadi atau persamaannya tadi Fx sama dengan AX plus B kan. Nah, jadi kalau F1 sama dengan A dikali X-nya diubah 1. A dikali 1 ditambah B. Nah, A dikali 1 sama dengan A. Jadi hasilnya A plus B. Nah, kemudian contoh lagi, jika nilai X sama dengan 2, nah, maka bisa ditulis gimana? F2. Artinya tadi
tiap kita melihat X, kita ubah dengan 2. Nah, jadi F2 sama dengan A dikali 2 ditambah B. A dikali 2 ya, 2A ditambah B. Nah, gitu ya. Kemudian, satu contoh lagi. Jika nilai X sama dengan N, gimana? Nah, jadi bisa ditulis gimana tadi? Fn. Nah, artinya gimana? Tiap kita melihat X, kita ubah menjadi N, ya kan? Jadinya Fn sama dengan A dikali N ditambah B. A dikali N sama dengan Na. Nah, jadi hasilnya Na ditambah B. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, lanjut. Nah, untuk lebih memahami cara menentukan nilai fungsi, saya berikan contoh soal. Diketahui fx sama dengan ax plus 3 dengan f2 sama dengan 7. Tentukan yang pertama nilai a, kemudian yang kedua rumus fungsinya, dan yang ketiga nilai f1. Oke, kita kerjakan yang pertama atau yang a. Kita kan sudah punya persamaan fx sama dengan ax plus 3. Nah, dengan f2 sama dengan 7. Nah, tadi ya, kalau kita menemukan f2, maka artinya tiap kita menemukan X di persamaan, kita ubah dengan 2. Nah, untuk yang A gitu. F2 berarti A dikali 2 ditambah 3 kan? Persamaannya kan AX plus 3. Tiap kita bertemu dengan X, kita ubah dengan 2. Jadi F2 sama dengan A dikali 2 ditambah 3. Ya kan? Nah, F2 nilainya berapa? Di soal 7. Nah, F2 kita ubah dengan 7. Jadi 7 sama dengan 2 dikali A, 2A ditambah 3. Nah, 3 kita pindah ruas ke kiri. Jadi 7 minus 3 sama dengan 2A. Nah, 7 minus 3 berapa? 4. Jadinya 4 sama dengan 2A. Nah, jadi kita bisa mencari nilai A ya. Nilai A sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi kita menemukan nilai A sama dengan 2. Nah, gitu ya caranya. Kemudian yang kedua atau yang ke B, rumus fungsinya. Nah, kita kan sudah dapat nilai A nih. Nilai A. Jadi kita substitusikan ke persamaannya sehingga kita mendapatkan rumus fungsinya. Nah, fx sama dengan ax plus 3 kan tadi di soal. Nah, kita substitusi nilai A. Jadinya fx sama dengan A-nya kita ubah menjadi 2. 2 dikali x ditambah 3. 2 dikali x berapa? 2x. Jadinya fx sama dengan 2x plus 3. Nah, itu fungsinya rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya didapat fx sama dengan 2x plus 3. Ya. Kemudian yang C, nilai F1. Nilai F1. Nah, kita sudah dapatkan rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Jadi, kita sangat mudah ya untuk menentukan F1. Caranya tadi gimana? F1. Tiap kita menemukan X, kita ubah dengan 1. Jadinya F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3, ya kan? Nah, 2 dikali 1 berapa? 2. Jadi F1 sama dengan 2 plus 3. F1 sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Oke, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi. Nah, agar mempermudah untuk memahami cara menggambar grafik fungsi, saya langsung memberikan suatu contoh soal. Nah, contoh diketahui fx sama dengan 2x plus 2 dan domainnya negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan gambarkan grafiknya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, untuk mempermudah, kita tulis dalam bentuk tabel dulu. Dalam bentuk tabel. Nah, di mana kolom paling kiri kita tulis X dan fx-nya, dimana X itu merupakan anggota domainnya. Jadi X-nya ini ada negatif 1,
0, 1, dan 2. Nah, untuk efeknya kita cari untuk masing-masing nilai X-nya. Nah, kita tulis dulu fx sama dengan 2x plus 2 ya di soal tadi. Nah, kemudian kita cari nilai X sama dengan negatif 1. Nah, kita bisa tuliskan gimana tadi? F negatif 1, ya kan? Artinya F negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1. Tiap kita melihat X, kita ubah dengan negatif 1, ya kan tadi? Nah, F negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 2. 2 dikali negatif 1 berapa? Negatif 2. Jadinya F negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 berapa? 0. Jadi kita dapatkan F negatif 1 sama dengan 0. Kita tuliskan pada tabel. Untuk nilai X sama dengan negatif 1, Fx-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan X? Nilai X sama dengan 0. Nah, kita cari X sama dengan 0. Kita bisa tuliskan F0. Nah, F0 artinya tiap kita melihat X, kita ubah menjadi 0. Jadi F0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. Seperti itu ya. Jadinya F0 sama dengan 2 dikali 0 berapa? 0 plus 2. Seperti itu ya. 0 plus 2 berapa? 2. Nah, jadi kita dapatkan untuk F0 sama dengan 2. Kita tuliskan pada tabel. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk nilai X sama dengan 1. Nah, kita bisa tuliskan F1, ya kan? Nah, F1 artinya gimana? Tiap melihat X kita ubah menjadi 1. Jadinya F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2. 2 dikali 1 berapa? 2. Jadinya F1 sama dengan 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 4. Jadinya kita dapatkan F1-nya sama dengan 4. Kita tulis pada tabel untuk nilai X sama dengan 1, Fx-nya 4. Ya. Sampai sini bisa dipahami. Satu lagi nih. Untuk nilai X sama dengan 2. Nah, bisa kita tuliskan gimana? F2. F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 ya. X-nya diganti 2. Nah, 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, jadi kita dapatkan F2 sama dengan 4 ditambah 2. Jadi 4 ditambah 2 berapa? 6. Nah, jadi untuk nilai F2 yaitu sama dengan 6. Kita tuliskan pada tabel. Nah, seperti itu. Jadi kita udah melengkapi tabelnya. Kemudian yang ditanya soal adalah pertama kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat untuk X sama dengan negatif 1, efeknya berapa? 0. Ya kan? Nah, jadi himpunan pasangan berurutannya bisa dituliskan X, Fx. Nah, bisa dituliskan negatif 1, 0. Kemudian 0, negatif 2. Ya kan? Untuk X sama dengan 1, 1,4. Kemudian yang keempat 2,6. Seperti itu ya. Jadi gampang kan untuk menentukan himpunan pasangan berurutannya. Nah, kemudian yang kedua kita diminta untuk menggambar grafiknya. Menggambar grafiknya ini sangat mudah ya. Kita lihat pada himpunan pasangan berurutannya. Yang pertama negatif 1,0. Kita gambarkan saja di koordinat kartesius. Di koordinat kartesius negatif 1,0 di sini kan. Nah, kemudian 0,2 di mana? Di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya 1,4 di sini. Kemudian selanjutnya 2,6 di sini. Ini 6-nya nggak ada angkanya ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian dari sini, dari titik-titik ini kita tarik garis nih. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ini merupakan gambar dari grafik fungsinya. Nah, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu korespondensi 1-1. Nah, misalkan kita punya
dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kita memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi korespondensi 11 ini adalah suatu fungsi yang memetakan anggota himpunan A kepada tepat satu anggota himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, korespondensi 11 ini bisa dikatakan fungsi yang khusus. Nah, kemarin ada relasi khusus. Apa itu fungsi? Sekarang ada fungsi yang khusus. Apa itu? Korespondensi 11. Nah, ini ya, untuk lebih memahami kita lihat pada contohnya. Nah, misalkan ini ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu X1, X2, X3, dan X4, dan himpunan B anggotanya yaitu Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, ini misalkan ya. Nah, kalau fungsi biasanya kan bisa gini, X1 kita hubungkan dengan Y1, kemudian X2 misalkan dihubungkan dengan Y3, kemudian X3 kita hubungkan dengan Y4, kemudian X4 misalkan kita hubungkan dengan Y4 juga. Nah, ini kan merupakan fungsi, ya kan? Fungsi kemarin syaratnya kan anggota himpunan A dihubungkan tepat satu dengan himpunan B. Nah, kita tidak memperhatikan himpunan B-nya, meskipun himpunan B, anggota himpunan B ada yang tidak dihubungkan, nggak apa-apa, yang penting himpunan A semuanya terpenuhi. Itu termasuk fungsi kan? Nah, tapi di definisinya sebaliknya. Nah, jadi kita harus memperhatikan anggota himpunan B juga harus tepat satu juga. Jadi ini yang pertama bukan merupakan korespondensi 11. Nah, kalau masih bingung, kita lanjut kepada contoh selanjutnya. Nah, sama ya, misalkan ada dua himpunan A dan B, anggotanya sama. Nah, misalkan X1 saya hubungkan dengan Y1, X2 dengan Y2. Nah, kemudian X3 saya hubungkan dengan Y3. Kemudian X4 kita hubungkan dengan Y4. Nah, ini kita coba lihat. Himpunan A, anggota himpunan A dihubungkan tepat satu dengan himpunan B. Dan himpunan B juga demikian, tepat satu dengan himpunan A. Terhubung dengan atau dipanah dengan tepat satu anggota himpunan A. Nah, ini yang disebut dengan korespondensi 11. Bisa dipahami kan? Jadi anggota A dan B itu tepat satu semua, dihubungkan tepat satu, saling berhubungan tepat satu semua, gitu ya. Kemudian saya beri contoh lagi. Sama ya, ada dua himpunan A dan B, anggotanya sama. Nah, misalkan contoh lain nih, X1 saya hubungkan misalkan dengan Y2. Nah, kemudian X2 saya hubungkan dengan Y4. Kemudian X3 saya hubungkan dengan Y1. Kemudian X4 saya hubungkan dengan Y3. Nah, ini contoh lain dari korespondensi 11. Karena kenapa? Coba lihat, anggota himpunan A kan semuanya memiliki pasangan tepat satu, dan himpunan B juga memiliki pasangan atau sudah dihubungkan tepat satu dengan himpunan A. Nah, ini juga termasuk korespondensi 11. Nah, bisa dipahami kan? Oke, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sesama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.